Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bunda yang kami hormati dan juga kami banggakan, anak-anak Bunda yang soleh dan soleha yang kami cintai dan juga kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, di antaranya dan yang paling utama yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah juga telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat umur dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di Ramadan tahun ini dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan, kita junjungkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bunda yang kami hormati, ananda saleh dan saleha yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan juga sama-sama kita akan membahas tentang nama-nama baik Allah yang sering kita sebut dengan sebutan Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sering sekali kita ucapkan ketika kita ingin memulai aktivitas, ketika kita ingin bekerja, kemudian ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ketika kita ingin memurojaah dan juga menghafal. Setiap aktivitas yang kita lakukan selalu kita mulai dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas pada saat ini. Apa itu Bunda April? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, pertama tentunya kita akan membahas apa sih Ar-Rahman itu, dan itu semua akan disampaikan oleh Bunda April. Kepada Bunda April, silakan Bunda April. Baiklah Bapak Bunda dan Ananda, Asmaul Husna itu merupakan nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna itu ada 99. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, Ar-Rahman itu merupakan sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Kalau Ar-Rahim itu rahmat yang diberikan kepada makhluknya oleh Allah. Yang kedua, Ar-Rahman merupakan rahmat Allah yang bersifat umum, sedangkan Ar-Rahim rahmat Allah yang bersifat khusus. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu rahmat Allah yang bersifat umum itu diberikan kepada seluruh makhluknya, yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, orang kafir ataupun orang mukmin. Sedangkan rahmat Allah yang bersifat khusus hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Nah, perbedaan yang ketiga itu Ar-Rahman adalah rahmat Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim rahmat Allah di akhirat. Ar-Rahman rahmat Allah di dunia ini diberikan kepada orang kafir dan orang mukmin, sedangkan rahmat Allah di akhirat itu hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Nah, baiklah kepada Bunda Sela, apakah ada kisah yang bisa diangkat untuk Ar-Rahman itu sendiri? Masya Allah sekali nak ya, setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bunda April tadi, yaitu tentang Ar-Rahman, di mana Ar-Rahman ini artinya yaitu Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman ini Allah berikan kepada semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Nah, bagaimana kita kaitkan Ar-Rahman ini dengan sebuah kisah, yaitu kisah tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya. Nah, kemudian pada saat itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam ini mengalami kemarau yang sangat panjang dan juga kekeringan yang sangat dahsyat akibat dari kemarau tersebut. Nah, sampailah satu
"Wahai Musa," kata orang tersebut, "sesungguhnya saat ini kita telah mengalami kemarau yang amat panjang dan kekeringan yang amat dahsyat. Akibat dari kekeringan itu, tanaman yang kita tanam menjadi mati. Kemudian binatang yang kita ternak juga menjadi mati. Nah, akibat dari tanaman kita menjadi mati, kemudian binatang ternak kita menjadi mati, maka kita akan mengalami kelaparan, wahai Musa. Wahai Musa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada kita semua." Nah, mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Mendengar perkataan orang tersebut, akhirnya Nabi Musa mengumpulkan puluhan ribu kaumnya. Kemudian Nabi Musa dan puluhan ribu kaumnya tadi berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Musa katakan? "Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mengalami kemarau yang amat panjang, ya Allah. Kami telah mengalami kekeringan yang amat dahsyat, ya Allah. Akibat dari kemarau tersebut dan kekeringan tersebut, ya Allah, tanaman yang kami tanam menjadi mati, ya Allah. Kemudian binatang yang kami ternak pun menjadi mati, ya Allah. Jika tanaman kami mati, binatang yang kami ternak tadi mati, ya Allah, maka kami akan mengalami kelaparan, ya Allah. Jika ini berkepanjangan, ya Allah, maka kami akan mati karena kelaparan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah." Nah, mendengar doanya tersebut, mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya bisa saja aku menurunkan hujan kepada kaummu, wahai Musa. Bisa saja aku menurunkan hujan pada saat ini juga kepada kaummu, wahai Nabi Musa. Akan tetapi wahai Musa, kenapa aku tidak menurunkan hujan kepada kaummu? Karena satu sebab, wahai Musa." "Apa itu, ya Allah?" kata Nabi Musa. "Sebabnya adalah di antara puluhan ribu kaummu yang berdoa kepadaku ini, ada satu orang yang sudah bermaksiat selama 40 tahun. Karena satu orang inilah hujan tidak aku turunkan kepada kaummu, wahai Musa." Nah, mendengar perkataan Allah itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa berbalik dan dia berkata kepada kaumnya, "Wahai orang yang sudah berbuat maksiat selama 40 tahun. Katanya sambil menyeru, "Wahai orang yang sudah berbuat maksiat selama 40 tahun." Dia menyeru dengan tegasnya, "Keluarlah engkau dari barisan ini. Sesungguhnya karena engkaulah hujan tidak Allah turunkan. Maka dari itu keluarlah engkau dari barisan ini." Nah, ketika Nabi Musa selesai berkata seperti itu, di antara puluhan ribu kaum Nabi Musa ini ada satu yang menunduk dengan penuh penyesalan dan air mata. Satu orang ini dia menunduk dengan penuh penyesalan, dengan penuh air mata yang bercucuran. Seraya dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, ya Tuhanku," katanya, "sesungguhnya aku telah berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya aku telah bermaksiat kepadamu, ya Allah, dengan amat panjang waktunya, ya Allah. Selama 40 tahun aku telah berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku menyesali perbuatanku, ya Allah. Aku menyesali dosa-dosaku, ya Allah, dengan penuh kesadaran, ya Allah. Dan aku, ya Allah, pada saat ini juga, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Sungguh aku bertaubat kepadamu, ya Allah." Nah, dengan penuh ikhlas dianya, dengan penuh air mata, dengan penuh kesadaran dianya berdoa dan juga bertobat kepada Allah di dalam hatinya. Kemudian apa yang terjadi? Masya Allah sekali, mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun hujan yang amat deras kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika hujan tersebut turun dengan amat deras, bagaimana keadaan kaum tersebut? Mereka semua sangat berbahagia dan sangat senang, sangat kegirangan karena Allah telah menurunkan hujan kepada mereka semua. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Pada saat hujan diturunkan, di saat semuanya berbahagia, saat semuanya
bergembira, Nabi Musa alaihissalam justru merasa kebingungan. Beliau kebingungan dengan keadaan hujan tersebut, dengan diturunkannya Allah hujan tersebut. Seraya beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku," katanya, "kenapa Engkau menurunkan hujan ya Allah? Padahal orang yang sudah bermaksiat selama 40 tahun tersebut, yang telah menyebabkan kekeringan tersebut, belum keluar dari barisan ini ya Allah. Lalu kenapa Engkau turunkan hujan ya Allah?" Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, selama 40 tahun dianya bermaksiat kepadaku, aku telah menutupi aibnya. Dan ketika dia telah bertobat kepadaku, kenapa aku harus memalukannya, wahai Musa? Sesungguhnya ketahuilah wahai Musa, dia telah bertaubat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran kepadaku. Wahai Musa, maka aku menerima taubat dari hambaku tersebut." Nah, dari cerita yang Bunda sampaikan ini, Bunda April, bisa dapat kita tarik kesimpulannya atau kita tarik hikmahnya. Ketika Allah telah memberikan ar-Rahman-Nya kepada kita semua, Allah telah mengasihi kita semua, Allah memberikan kesempatan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum bersyukur, Allah pun menunggu kita untuk bersyukur dan bertaubat sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali yang Bunda April bahas ini ya. Nah, ini juga bisa kita buktikan bahwa Allah itu menerima taubat kita, yaitu di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardaha wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai dengan anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan sungguh aku orang yang muslim dan beriman kepadamu. Nah, dari cerita tadi dan dari ayat tadi dapat kita tarik kesimpulan lagi bahwasanya Allah ini selalu menyayangi dan selalu mengasihi hambanya dan selalu menerima taubat dari hambanya. Jadi Allah itu selain Maha Pengasih, Allah juga Maha menerima taubat. Nah, langsung saja kita sambung Bunda April ya, yaitu tentang Ar-Rahim. Kalau tadi Bunda April membahas tentang Ar-Rahman, apa artinya Bunda April? Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Nah, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Siapa saja yang Allah kasihi? Semua makhluknya, yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, orang kafir maupun orang mukmin. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Siapa saja yang bisa mendapatkan Ar-Rahim? Apakah orang yang tidak beriman akan mendapatkan Ar-Rahim? Apakah orang kafir akan mendapatkan Ar-Rahim sampai ke akhir sampai ke yaumul akhir kelak? Tentunya tidak. Yang akan mendapatkan Ar-Rahim ini hanyalah orang-orang yang mukmin, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah memberikan rahimnya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang mukmin itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah memberikan ar-rahimnya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang mukmin dengan cara Allah memberikannya ilmu pengetahuan yang sangat luas sebagai bekal dia untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian Allah berikan juga dia nikmat kesehatan. Kemudian Allah berikan juga dia keluarga. Kemudian Allah juga berikan dia lingkungan yang akan menghantarkannya ke jalan
jalan Allah. Nah, kemudian Allah juga memberikan apa kepada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah? Tentunya Allah memberikan perintah dan juga Allah memberikan larangan. Nah, di saat Allah sudah memberikan perintah dan Allah sudah memberikan larangan kepada orang mukmin, ketika orang mukmin tersebut sudah beriman, kemudian dia telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji kepada orang tersebut akan memberikan hadiah yang amat-amat indah kepadanya. Apa itu? Yaitu surga. Maka jaminan orang mukmin yang beriman kepada Allah sebagai bentuk ar-rahimnya Allah, yaitu Allah berikan ia surga di akhirat kelak. Nah, dari ar-rahim ini Bunda April, apakah ada kisah yang dapat disampaikan kepada kita semua dari kaitan kisah dengan ar-rahim, Bunda April? Ada, Bunda Sela. Ada, insyaallah. Baiklah, ar-rahim itu sendiri adalah maha penyayang seperti yang telah Bunda Sela sampaikan. Nah, ar-rahim itu sering kita dengar dari rahimnya seorang ibunda. Nah, rahim ini tempat teraman, ternyaman, yaitu rahimnya seorang ibunda, tempat di mana kita tidak merasakan panas, dingin, lapar, ataupun kekenyangan, adalah rahimnya seorang ibunda. Nah, pada suatu hari ada seorang anak yang sudah dewasa. Anak tersebut telah sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga anak tersebut tidak sanggup lagi untuk merawat, mengurus ibunya. Nah, anak tersebut membawa ibunya pergi, menggendong ibunya pergi. Pergi kemana? Pergi ke hutan belantara. Anak yang telah dikandung oleh ibunya, yang telah dibesarkan oleh ibunya, tetapi malah mengantarkan ibunya ke hutan belantara. Nah, di perjalanan ke hutan belantara, ibunya pasrah, ibunya menangis, tetapi raut wajah sedihnya itu tidak ditampakkan kepada anaknya. Nah, di setiap perjalanan ada pohon. Melewati pohon tersebut, ibunya mematahkan rantingnya. Setiap melewati pohon, mematahkan rantingnya. Nah, di tengah hutan, setelah sampainya di tengah hutan, maka anaknya tersebut menurunkan ibunya. Dan anaknya berkata, "Wahai ibu, anakmu ini tidak sanggup lagi untuk merawatmu. Apabila engkau meninggal di sini, maka engkau tidak akan menyusahkan kami anak-anakmu." Lalu ibunya berkata, "Wahai anakku, jikalau engkau pulang, maka lihatlah ranting yang telah ibu patahkan, agar engkau tidak tersesat untuk kembali ke jalan pulang." Nah, dapat kita simpulkan bahwa kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, ibu yang telah melahirkan, merawat anaknya, tetapi malah anaknya tersebut melantarkan ibunya ke hutan belantara. Nah, Ini dapat kita tarik kesimpulan setelah Bunda mendengarnya, Bunda Sela mendengar cerita dari Bunda April tadi, terenyuh sekali di hati kita. Kenapa sih kita seorang anak yang sudah dikandung, bahkan orang tua kita ini, ibu kita ini menyayangi kita sebelum kita berwujud. Dia sudah menyayangi kita ketika dalam kandungan dan merawat kita sampai kita dewasa, tapi di saat kita dewasa kita malah menjauhkannya ke dalam hutan. Nah, dapat kita ambil hikmahnya di perkataan terakhir ibunya tadi ya Bunda April ya. Wahai anakku, di saat engkau pulang nanti, lihatlah ranting-ranting yang sudah ibu patahkan di perjalanan. Itu akan menghantarkanmu agar engkau tidak sesat sampai ke tujuanmu, sampai dengan perjalananmu. Nah, sesungguhnya dari perkataan ibu tadi, kalau kita sadar, kita bisa mengambilnya. Sungguhnya ibu itu telah menyampaikan pesan. Di saat kita berbuat kesalahan, masih ada jalan untuk kita benar. Nah, jadi di saat kita sudah berbuat kesalahan, ketika kita sudah mengikuti jalan yang benar, kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka kita akan sampai pada tujuan kita. Ketika kita sampai pada tujuan kita, tidak ada suatu halangan, maka kita dinyatakan dengan selamat. Begitupun dengan Allah, ketika kita telah Allah beri, kemudian
kemudian kita durhaka terhadap Allah. Nah, ketika itu juga Allah telah memberikan kita jalan untuk menuju kebenaran. Ketika kita telah meniti jalan kebenaran tersebut, ketika kita sampai kita bertaubat, maka Allah menerima taubat kita. Ketika kita bertaubat kepada Allah, Masya Allah sekali, Allah menyayangi kita dan menerima taubat kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita disayangi oleh Allah, Allah telah berjanji kepada kita, yaitu jaminan untuk kita apa Bunda April di akhirat kelak? Surga. Masya Allah sekali ya Bunda April ya. Baiklah anak-anak Bunda, hari ini kita telah membahas, kita telah belajar bersama, yaitu tentang apa? Tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bunda April, apakah Bunda April ingin menjadi Ar-Rahman saja atau ingin menerima kedua-duanya Bunda April? Menerima kedua-duanya dong. Masya Allah. Nah, semoga kita semua diberikan oleh Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahimnya. Kedua-duanya dapat kita terima. Maka dari itu selalulah bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita ujian, ketika Allah berikan kita kenikmatan, kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Bunda Sela dan Bunda April. Mohon maaf kalau kita berdua ada kesalahan Kata dalam menyampaikan tentang Asmaul Husna ini, karena kesalahan itu datangnya dari Bunda Sela dan Bunda April, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini saja yang dapat